4. Buah-buahan yang lebih tahan untuk disimpan. Rekayasa genetika dengan transfer gen antisense digunakan untuk menghambat enzim poligalakturonase atau enzim yang mengkatalis proses kerusakan dinding sel, sehingga proses pelunakan buah dapat diperlambat. Contohnya tomat Lavor Sav yang mempunyai tingkat waktu kematangan lebih lama setelah dipetik sehingga tidak mudah busuk. Contoh lainnya adalah melon yang ditransfer dengan gen baru dari bakteriofag T3 yang berfungsi untuk mengurangi pembentukan hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah. 5. Tumbuhan tahan herbisida. Contoh tumbuhan tahan herbisida adalah kedelai yang ditransfer gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4. Ketika tanaman kedelai disemprotkan dengan herbisida, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. 6. Tumbuhan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Contoh tumbuhan yang tahan terhadap perubahan cuaca adalah tembakau yang ditransfer gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana. Selain dari Arabidopsis thaliana, gen dengan sifat tersebut dapat diperoleh dari Cyanobacterium spesies Anastis nidulans. 7. Tumbuhan bioluminesensi. Bioluminesensi adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Contohnya tanaman tembakau yang disisipi gen kunang-kunang, mampu melepaskan energi cahaya sehingga tampak bersinar. Hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Metode pembuatan hewan transgenik ada dua, yaitu pronuclear microinjection dan embryonic stem cell electroporation dan subsequent blastocyst injection. Pronuclear microinjection adalah teknik memasukkan transgen atau gen terpilih yang akan dipindahkan secara langsung ke dalam pronukleus ovum yang sudah difertilisasi. Teknik ini biasanya digunakan pada percobaan pembuatan tikus transgenik. 2. Embryonic stem atau cell electroporation dan subsequent blastocyst injection adalah insersi transgen ke dalam sel induk embrionik atau S-cell yang dilanjutkan dengan pemasukan S-cell ke dalam blastokista. H. Dampak negatif bioteknologi. Penggunaan bioteknologi, terutama bioteknologi modern, yang telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, ternyata dapat menimbulkan dampak negatif jika dalam penggunaannya kurang diawasi atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Berikut dampak negatif bioteknologi, yaitu kemungkinan munculnya mikroorganisme patogen baru, timbulnya bahan makanan yang mengandung protein bersifat toksik, munculnya tanaman super gulma. Teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya. Resiko tinggi bagi organisme hasil cloning. Penyebaran strain bakteri tertentu secara liar. Erosi plasma nutfah. Terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan penyalahgunaan senjata biologis. Dampak positif, yang pertama meningkatkan produksi pangan. 2. Menyediakan obatan baru. Ketiga, melindungi lingkungan. Lalu ada dampak negatif. Pertama, munculnya organisme transgenik yang berpotensi merusak lingkungan. Kedua, masalah etika terkait manipulasi genetik pada manusia. Lalu terakhir, ketergantungan pada perusahaan besar yang menguasai teknologi bioteknologi.